Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berbahagia. Berikut kisi-kisi soal pedagogik terbaru seleksi PPG Kemenak tahun 2022. Nomor 1, karakteristik guru dan siswa di abad 21. 2, peran teknologi dan media dalam pembelajaran. 3, merancang dan menilai pembelajaran abad 21. 4, kompetensi guru. 5, strategi peningkatan profesionalisme berkelanjutan. 6, teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. 7, teori kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. 8, teori konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. 9, teori humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. 10, karakteristik umum peserta didik. 11, kemampuan awal peserta didik. 12, gaya belajar peserta didik. 13, pengembangan bahan ajar. 14, perencanaan pembelajaran. 15, pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. 16, penilaian otentik. 17, menelaah tes hasil belajar. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke nomor 1. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan A. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. B. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. C. Keterampilan motorik siswa yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. D. Semakin merosotnya nilai-nilai karakter siswa. E. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling benar adalah jawaban E, yaitu peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Baik Bapak Ibu, kita ke nomor 2. Guru secara terus-menerus meningkatkan praktik profesional mereka, memodelkan pembelajaran seumur hidup, dan memamerkan para pemimpin dalam komunitas sekolah dan profesional mereka dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya dengan cara A. Terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. B. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. C. Model kerja dan belajar digital EG. D. Interaktif dan komunikatif. E. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Bapak Ibu, jawaban yang paling benar adalah B. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. Selanjutnya nomor 3. Rancangan pembelajaran di abad ke-21 diharapkan dapat disusun oleh guru dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. A. Mengembangkan kreativitas dan inovatif siswa. B. Menambah pengalaman dan pengetahuan guru. C. Optimalisasi media berbasis online. D. Mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online. Selanjutnya nomor 4. Sikap dan praktik pengelolaan pembelajaran di abad 21 sebagai seorang guru, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran serta A. Menerapkan information delivery dalam pembelajaran. B. Berpikir faktual dan reaktif atas informasi yang ada. C. Penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. D. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. E. Menggunakan single media dalam pembelajaran. Jawaban yang paling tepat Bapak Ibu adalah C. Penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya nomor 5 Bapak Ibu. Penelitian tindakan kelas bisa merupakan bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan melibatkan keputusan pedagogis tercermin dalam kegiatan.
A. Memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas dalam kurung masalah yang dirasakan. B. Meningkatkan mutu pembelajaran dan mempertinggi mutu sekolah. C. Meningkatkan profesionalisme guru. D. Melakukan tindakan yang diyakini lebih baik. E. Memecahkan masalah nyata di kelas. Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah A. Memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas atau masalah yang dirasakan. Selanjutnya soal nomor 6. Terdapat ungkapan bahwa buku bisa digantikan dengan teknologi, tetapi peran guru tidak bisa digantikan, bahkan harus diperkuat pada era sekarang di abad 21. Guru harus mampu memanfaatkan A. Media bergantung pada kebijakan lembaga sekolah dalam perannya sebagai komponen dalam pembelajaran. B. Teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. C. Media sangat bergantung pada kemampuan dan motivasi guru. D. Media tidak bersifat menentukan terhadap perilaku guru dan siswa karena menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menerima pesan media. E. Media terus berkembang sebagai institusi otonom dan mengancam keberadaan dan peran guru dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah B. Teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya nomor 7. Generasi milenium memiliki literasi digital dan kesempatan akses informasi cenderung lebih baik. Sikap Anda sebagai guru sebaiknya A. Melakukan kontrol ketat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. B. Membatasi peserta didik dalam aksesibilitas informasi. C. Menginformasikan kepada peserta didik bahwa teknologi merusak generasi. D. Mengambil peran baru untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan selektif. E. Melarang peserta didik mengakses internet karena berpotensi negatif. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu membatasi peserta didik dalam aksesibilitas informasi. Nomor 8, salah satu ciri dari ko-konstruktivistik adalah A. Mengutamakan perkembangan aktual daripada perkembangan potensialnya. B. Strategi meningkatkan kemampuan intramentalnya daripada intermentalnya. C. Proses belajar merupakan proses memindahkan ilmu pengetahuan. D. Mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah. E. Proses belajar merupakan kegiatan individu untuk membangun. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling benar adalah D. Mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah. Nomor 9, pendekatan konstruktivistik dicoba gunakan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa karena pendekatan ini A. Menurut keterlibatan aktif siswa. B. Menempatkan siswa sebagai aktor dalam belajar. C. Menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. D. Membentuk perilaku yang sama di antara siswa. E. Mengharuskan siswa untuk selalu memperhatikan petunjuk. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah B. Menempatkan siswa sebagai aktor dalam belajar. Selanjutnya nomor 10, Bu Ani mengajar di siang hari untuk mata pelajaran yang memerlukan konsentrasi belajar tinggi. Bagaimana seharusnya Bu Ani melakukan pembelajaran pada siang hari ketika siswa sudah mulai lelah dan mengantuk? Sebaiknya Bu Ani menerapkan strategi pembelajaran yang A. Memaksa siswa untuk memusatkan perhatiannya. B. Melibatkan kemampuan intelektual dan emosional siswa. C. Dapat melibatkan kegiatan fisik siswa. D. Pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. E. Pembelajaran atraktif dan menyenangkan siswa. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah E. Pembelajaran atraktif dan menyenangkan siswa. Selanjutnya nomor 11, ciri utama dari teori belajar kognitif adalah
A. Belajar dapat dilihat dari tingkah laku yang tampak. B. Penekanan belajar adalah pada hasil belajarnya. C. Mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. D. Belajar adalah pelibatan hubungan stimulus dan respon. E. Belajar menciptakan pemahaman yang sama antara guru dan siswa. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah E. Belajar menciptakan pemahaman yang sama antara guru dan siswa. Nomor 12, model pembelajaran Project Based Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif di mana peserta didik dapat memilih berbagai aspek tugas. Model Project Based Cooperative Learning merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan. A. Kelompok, B. Kooperatif, C. Project, D. Masalah, dan E. Penugasan. Oke Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah C. Project. Nomor 13, bahan ajar non-cetak atau digital merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dalam mendorong berbagai lembaga pendidikan kita untuk memanfaatkan bahan ajar non-cetak yang menarik. Bahan ajar non-cetak berikut ini yang 100% dikembangkan menggunakan komputer adalah A. Multimedia pembelajaran interaktif, B. Program simulasi, C. Video pembelajaran, D. Audio pembelajaran, dan E. Program radio edukasi. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah C. Video pembelajaran. Nomor 14, penilaian otentik memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan penilaian tradisional. Salah satu kelebihan penilaian otentik adalah A. Mudah dan praktis untuk diterapkan di kelas dan banyak jumlah peserta didik. B. Memudahkan pendidik untuk memberikan penilaian yang konsisten. C. Mudah dikoordinasikan dengan standar pendidikan. D. Membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dalam proses koordinasi. E. Meningkatkan kreativitas dan kerja yang bersifat kolaboratif. Baik Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah E. Meningkatkan kreativitas dan kerja yang bersifat kolaboratif. Demikian Bapak Ibu beberapa contoh soal pretest pedagogik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe and share teman-teman.